Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Sahabat nuduk, nunggu beduk dimanapun berada, kita di penghujung dari puasa kita. Semoga Allah ijabah doa-doa kita dan Allah terima segala amal ibadah kita, dan semoga tetap jaga hati kita agar selalu bisa fokus hanya dengan ibadah-ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, rahmatullah. Hari ini kita sedikit membahas tentang kalau puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga puasa itu mempuasakan seluruh jasmani dan diri kita. Kita menjaga mulut kita dari ucapan-ucapan yang kurang baik. Kita menjaga jempol. Kalau zaman dulu memang menyebarkan berita hanya dengan mulut, tapi sekarang dengan like, share, dan komen gitu kan, gitu, dengan jempol-jempol kita gitu kan. Dan kita jaga hati kita dari bersuudzon pada orang lain. Maka hari ini kita membahas bagaimana kita bermuamalah dengan berita gitu. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik binaba'in dengan sebuah berita, fatabayyanu, maka klarifikasi dahulu, tabayun dahulu. Entusibu qauman bijahalatin, khawatir nanti kalian mendapatkan sebuah musibah gitu karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan kamu akan menjadi menyesal dengan apa yang telah berlaku gitu. Kenapa nggak klarifikasi dulu sih gitu? Maka jamaah sekalian, di hari ini ketika kita sedang berpuasa, yuk penjagaan kita tidak hanya aku nggak makan itu kok, aku ketika berkumur-kumur 3 kali keluar 3 kali juga misalkan gitu ya. Jadi tidak ada pencurian sedikit pun gitu ya dari makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh. Tapi juga jangan sampai ada pencurian di dalam pahala kita dengan ucapan-ucapan kita yang tidak bagus. Maka yuk jaga jempol kita, jaga lisan kita. Ghibah nggak boleh, apalagi fitnah. Kita lebih kejam daripada itu semuanya. Ketika memfitnah orang lain, ketika ngomongin kebenaran, tapi orang itu kira-kira kalau dengerin kebenaran itu nggak ridho, masuknya dalam ghibah. Apalagi kalau misalkan itu ternyata bukan kebenaran, masuknya ke dalam fitnah, dosanya lebih besar lagi tadi. Nah, maka khawatir adalah ada orang fasik. Sedangkan zaman now gitu, zaman sekarang ini di medsos kita, di HP kita, masya Allah, itu berita bertebaran di mana-mana. Maka kita harus klarifikasi, kita banyak tabayun. Oh, kalau ini tentang keburukan orang lain itu bukan urusan saya. Kita fokus pada kebaikan, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah kisah tentang kisah hadisul ifki, hadis dusta tentang Ibunda Aisyah. Ini bagaimana kita menjaga kehormatan seorang istri Rasulullah kisahnya. Ketika itu Rasulullah dengan para sahabatnya ketika itu melaksanakan perang, dan biasa ketika dalam peperangan itu Rasul mengajak beberapa perwakilan dari istri beliau. Dan saat itu yang mendapatkan undian adalah Ibunda Aisyah. Dalam perjalanannya qadarullah Rasul istirahat. Saat istirahat ternyata Ibunda Aisyah ini turun dari skedup, turun dari onta gitu kan. Biasanya kalau saat itu wanita naik ke dalam onta itu ada tendanya. Nah, tendanya turun kan. Pas turun ternyata Ibunda Aisyah ke khala, ke belakang. Nah, pas dinaikkan lagi ternyata rombongan bergerak, dikiranya Ibunda Aisyah di dalam tendanya. Maka diangkat oleh para sahabat, dinaikkan ke dalam ke atas onta. Jalanlah rombongan, dikiranya Ibunda Aisyah ada di dalam tenda itu. Ternyata beliaunya ada di luar dari tenda. Maka tertinggal Ibunda Aisyah. Rasul menyiapkan seorang sahabat untuk mengambil beberapa barang, dan saat itu sahabat yang ditugas adalah Sofwan bin Al-Mu'attal. Tugas beliau untuk apa? Ngambil barang-barang yang mungkin ketinggalan, yang berjatuhan di sepanjang jalan. Qadarullah yang ditemukan bukan pedang, bukan perisai, yang ditemukan adalah istri Rasulullah. Maka saat itu ketika bertemu, diceritakan ini Dr. Ali As-Salabi, beliau langsung istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, ini istri Rasulullah ketinggalan di sini. Maka beliau turun dari ontanya dan mempersilahkan Ibunda Aisyah untuk naik ke atas onta. Berjalanlah beliau hanya memegang tali kekang onta itu tanpa nengok ke belakang sedikit pun. Jalan terus. Rombongan terus berjalan karena ini ontanya beliau dalam keadaan jalan kaki. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi beliau ya tidak bisa bergerak cepat. Maka rombongan bergerak di belakangnya nyusul, ketemulah si waktu duha ketika Rasul sudah istirahat di titik selanjutnya. Maka saat itu sahabat terkaget-kaget, loh, itu Sofwan kenapa dengan Ibunda Aisyah? Dan ada seorang munafik, pimpinan orang munafik, namanya Abdul bin Ubay bin Salul, hanya berkata, kira-kira kalau ada laki-laki dan perempuan semalaman, ngapain ya? Maka disitulah ada para sahabat semua yang diam, nggak berani komentar. Itu istri Rasulullah, dan dia istri yang solehah. Dan itu ada Sofwan bin Mu'attal, orang ahli badar. Orang ahli badar pasti masuk surga, nggak mungkin enggak gitu. Maka sebagian besar semuanya diam, Rasulullah terdiam.
Tapi ada orang yang lancang tadi coba nanya, kira-kira kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, kira-kira ngapain ya? Maka ada sebagian yang ceplosan juga. Ada Mistah, gitu, ada Hasan, ada Hamnah. 3 sahabat ini, mereka langsung buat sebuah kesepakatan sendiri, membuat kesimpulan, Aisyah, kamu berzina kah? Kamu berzina kah? Gitu. Bahkan membuat kesepakatan sendiri. Tapi di ucapan itu dimulai dari ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang coba nanya. Ini mirip dengan kita saat ini. Mungkin ada beberapa teman gitu ya. Dia nge-share dulu hoax, nge-share berita, boom. Habis itu baru coba nanya, kira-kira beritanya bener apa enggak sih? Itu pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang nanti endingnya dalam perjalanan ini, nanti Hamnah, Sabit, sama Mistah itu dapatkan hukuman, dipukul 80 kali, menyebarkan fitnah. Tapi Abdullah bin Ubay itu tidak dihukum. Kenapa? Ya saya nggak buat pernyataan apapun ya Rasulullah. Saya cuma nanya. Ternyata mereka jawabannya seperti itu. Penggiringan opini. Maka hati-hati dengan ini. Maka terus perjalanan waktu sampai 1 bulan tidak dapat turun ayat sama sekali. Dan Ibu Aisyah hanya mentabayunkan. Dan belum mentabayunkan memang. Sekali ditabayunkan. Setelah itu dijelaskan, saya cuma ketinggalan. Saya tidak ada apa-apa dengan Sofwan bin Mu'attal. Dan ya belum menyelamatkan saya dan sebagainya gitu ya. Dan udah ditabayunkan cukup. Maka setelah itu waktu berjalan selama 1 bulan, ayat nggak turun-turun. Apa yang terjadi dalam 1 bulan itu? Mayoritas jumhur para sahabat, mereka memilih untuk diam. Nggak tahu harus bersikap seperti apa. Dan sebagiannya lagi, ada husnudzon yang sangat luar biasa. Nanti dipuji oleh Allah SWT. Maka setidaknya ada beberapa golongan. Pertama, ini nanti setelah itu turun menjadi asbabun nuzul, turunnya surat An-Nur, ayat ke-11-13. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sebagian orang, sesungguhnya orang-orang yang datang dengan dusta itu adalah bagian dari kalian. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kau anggap itu sebagai keburukan, tapi itu kebaikan bagi kalian agar kalian belajar bagaimana berhusnudzon pada orang lain. Dan itu bagian dari kalian. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul yang akan menjadi sumber jadi pertanyaan tadi, membuat sebuah konklusi dari para sahabat yang kurang baik. Nah, ayat ke-12, laula id sami'atumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Kenapa ketika kalian mendengarkan hal itu tidak husnudzon pada sesama muslimin gitu? Qalu hadza ifkun mubin, dan mengatakan ini pasti dusta yang sangat jelas. Maka disebut sebagai hadisul ifki, hadis dusta. Siapa yang dipuji dalam ayat ini? Yang dipuji adalah Abu Ayyub Al-Ansari ketika istrinya bertanya pada Abu Ayyub, Abu Ayyub, kamu udah dengar belum berita? Berita apa? Itu yang di Madinah lagi beredar sekarang, lagi viral. Apa sih gitu kan? Berita tentang Ibu Aisyah. Oh iya Aisyah. Bagaimana pendapatmu? Pendapatku, apa menurutmu wahai istriku, jika kamu malam itu berduaan dengan Sofwan bin Al-Mu'attal, berdua saja dan tidak ada orang lain, apakah kamu akan berzina dengan dirinya? Na'udzubillah, aku tahu zina itu dosa besar dan gak mungkin aku melakukan hal itu. Maka Abu Ayyub mengatakan, ya istriku, sesungguhnya kalau kamu saja nggak mau melakukan hal itu dan kamu jijik dengan hal itu, apalagi Aisyah. Aisyah lebih soleha daripada engkau. Oh Masya Allah, husnudzon. Langsung mengatakan di titik itu juga, hadza ifkun mubin, pasti ini dusta, nggak mungkin, ini cuma fitnah saja. Pun kebalikannya, istri bertanya pada Abu Ayyub Al-Ansari, kalau kau dalam posisi Sofwan, apakah kau akan berzina dengan Ibunda Aisyah? Na'udzubillah, aku sangat mencintai keluarga Rasulullah. Nggak mungkin aku akan menyakiti ke hati Rasulullah. Kalau kamu saja nggak mungkin seperti itu, apalagi Sofwan bin Al-Mu'attal, beliau ahli Badar, yang confirm masuk surga, nggak mungkin melakukan hal itu. Iya, kita husnudzon pada keluarga ini. Dan inilah yang dipuji dalam surat An-Nur ayat ke-12. Hadza, ketika mengatakan qalu hadza ifkun mubin, mereka mengatakan ini adalah dusta yang sangat jelas. Ini golongan pertama yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua adalah ketika jumhur mereka cuma diam. Minimal ketika hal itu muncul maka tidak berani komentar apapun, hanya terdiam. Dan yang ketiga adalah orang yang menjadi nanti akan menjadi share, like dan komen. Siapa itu ya? Tadi ada 3 sahabat, Mistah bin Usasah dengan Hamnah dan Sabit. Nanti akan dihukum oleh Rasulullah sebanyak 80 kali pukulan. Tetapi yang paling berat adalah di ayat 19, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah. Orang yang sedang dengan menyebarkan hoaks, menyebarkan fitnah itu, nanti azabnya luar biasa. Azabun alimun fid dunya wal akhirah, mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari porsi ini semuanya, mau jadi orang like, share, dan komen juga dapat hukuman dan dapat sanksi yang cukup berat. Dan apalagi kalau misalkan membuat beritanya.
Maka hati-hati teman-teman semuanya, apalagi kita di bulan suci Ramadan, kita jaga lisan kita jaga jempol kita. Kalaupun misalkan ketika kita buka handphone gitu kan, carilah kira-kira materi-materi yang bermanfaat seperti nunduk saat sore hari ini, yaitu lebih bermanfaat daripada ketika mendengarkan berita si fulan atau si fulana, gosip A atau gosip B gitu kan. Lebih baik yuk kita ngaji saja. Untuk apa? Jaga hati kita, jaga diri kita dari fitnah yang beredar. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada 4 golongan tadi. 1, golongan yang selalu husnudzon pada orang lain. Ketika itu langsung mengatakan hadza ifkun mubin. Kedua adalah mayoriti, dan mereka nggak bisa tahu karena malam itu berduaan, yang gimana lagi ya. Makanya sudah minimal nggak ikut-ikutan dan diam saja. Ketiga, ini adalah orang-orang yang tadi like, share, dan komen atas berita yang ada. Dan yang keempat adalah pembuat berita yang kata Allah adzabun alimun fid dunya wal akhirah, dapat azab yang pedih dunia dan akhirat. Yuk, mumpung kita lagi Ramadan, mumpung kita lagi puasa, perbanyak amal ibadah kebaikan dan tinggalkan sesuatu yang sia-sia, apalagi yang buruk seperti tadi. Ada sebuah kaidah dari ulama mengatakan, jika kamu sibuk dengan sebuah kebaikan, maka kamu tidak akan pernah punya waktu untuk keburukan. Tapi kalau kita banyak ternyata berlalai-lalai, maka potensinya keburukan itu juga akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Maka yuk kita tadabbur, kita baca Quran, dan kita banyak beristighfar. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.